Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya, bersama saya Agnes Setiawan. Kita akan lanjut lagi untuk membahas soal prediksi KSNP Geografi dan pembahasannya bagian kedua. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman lain supaya makin bermanfaat dan makin berkembang ya channel ini, memberikan pendalaman materi geografi dan kebumian. Oke, kita lanjut. Seperti apa sih soal nomor 6 sampai 10 ini ya? Oke, nomor 6. Nomor 6. Manakah yang merupakan keadaan-keadaan yang dominan ditemui di daerah origin pada suatu migrasi? Origin itu daerah asal ya. Pilihannya ini perang, wabah, bencana, lapangan kerja luas, upah tinggi, lahan sempit, stabilitas politik, tempat tinggal layak, upah tinggi, krisis pangan, lahan luas, lapangan kerja terjamin, bencana alam, pendidikan layak, fasilitas kesehatan baik. Oke. Nah, silakan dipikirkan 1 menit apakah sudah tahu jawabannya. Ini origin itu daerah asal ya. Jadi kenapa orang misalkan pindah dari daerah A ya ke daerah B gitu kan. Gitu ya. Origin itu daerah asal, the original ya kan. Pasti udah tahu ya, jawabannya adalah yang A dong. Ya kan? Ngapain orang pindah? Ya pasti gara-gara perang, wabah, penyakit, kalau nggak bencana alam. Kayak sekarang di Afghanistan kan pada ini ya, ngungsi kan. Itu karena konflik ya, atau perang gitu, konflik politik atau perang, maka nggak betah masyarakatnya, akhirnya dia migrasi gitu kan. Atau kalau nggak ada wabah penyakit ya, atau bencana alam yang masif ya, yang gede, yang meluluhlantahkan satu desa, misalkan nantinya jadi ada transmigrasi bedol desa gitu kan. Jadi memang fenomena migrasi ini umum terjadi di dunia ya sejak zaman dulu gitu. Motifnya macam-macam, paling banyak sih karena ekonomi ya gitu. Mencari ekonomi kan, kehidupan yang layak gitu kan. Kalau di daerah asalnya terjadi konflik gitu kan, terjadi peperangan, itu kan bukannya bikin orang makin sejahtera kan, ya malah mati gitu kan. Pada rusak bangunan ya, tidak bisa bekerja. Nah, mereka akan mencari wilayah yang damai gitu. Ini lumrah, ini alamiah ya. Makanya negara-negara yang berkonflik itu memang nggak tahu ya otak manusianya tuh gimana gitu ya. Mencari apa gitu ya, nggak tahu ya dunia kita itu. Ya. Yang rugi kan masyarakat itu sendiri. Nomor ke-7 ini oceanografi nih. Seorang ahli oceanografi diminta menentukan laut yang memiliki tingkat salinitas yang rendah. Berdasarkan pilihan berikut ini yang di bawah ya. Opsi yang akan dipilih yang mana? Utara, Mediteran, merah, hitam, Baltik. Nah, ini mau tidak mau kalau kamu nggak pernah baca peta salinitas laut dunia, mungkin agak bingung. Tapi kalau di agak logika, cari aja misalkan mana kira-kira yang sekiranya memungkinkan kadar garam di laut tersebut akan semakin berkurang gitu ya. Jawabannya yang, ayo mana? Bisa nebak gak? Yuk tebak-tebak KBCDE. Jawabannya yang Baltik ini. Kok bisa Baltik? Lihat aja nih ini di sini nih. Nah, kamu cek keywordnya coba di Google aja. Salinity map sea gitu kan. Sea salinity map gitu artinya muncul. Ini salinitas laut itu kan ukurannya part per thousand ya. Nah, ini makin merah, ini makin salinitasnya makin tinggi, makin biru makin rendah. Baltik itu ada di sini, di Skandinavia. Nah, saya cari di Google muncul ini. Why is the Baltic Sea salinity low? Ketik ini kamu muncul pasti ini. Nah, when water freezes, a rigid open lattice of hydrogen bonded molecule is formed ya. The Baltic Sea, almost enclosed by northern Europe and Scandinavia, has very low salinity of about 10 ppt ya, part per thousand. Nah, ini nih, this mainly due to the huge amount of fresh water added from hundred of river. Jadi banyak air sungai yang masuk ke Baltik ini, entah itu dari Norway, dari Finland gitu ya, Sweden, atau dari Rusia sini,
sehingga kadar garamnya berkurang, kan gitu ya. Itu. Kalau ini kan gede, lautan luas, ya, belum penguapannya tinggi. Nah, kalau Baltik itu banyak sungai dari sininya, negara sekitar sini, sehingga si tercampur itu dengan air laut jadinya agak netral gitu. Makanya kecil itunya si salinitasnya 10 gitu ya malah. Jadi di sini. Nah, ini kamu pelototin semua. Nanti bisa aja soalnya itu kan mana di antara laut yang paling rendah salinitasnya. Ini, kemudian ini atau apa. Nah, dicek. Ini kan pemahaman lokasi peta ya. Ini laut merah tinggi ya. Salinitasnya tinggi karena penguapan tinggi gitu kan. Sungainya sedikit bermuara. Mediteran juga ini tinggi ya, merah. Nah, dilihat gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu ya mana nanti yang muncul. Oke, lanjut. Berdasarkan gambar, penyebab kelengkungan pada lintasan angin permukaan. Kelengkungan tuh ini ya. Ya, belok-belok. Ketidaksamaan pemanasan atmosfer, ketidaksamaan pemanasan permukaan bumi, ketidaksamaan kekasaran permukaan bumi, gaya Coriolis, gaya gradien tekanan. Oke. Nah, ini kayaknya udah sering deh kalau soal ini. Apa coba kenapa ada pembelokan angin? Istilahnya kelengkungan tuh ya pembelokan angin, sistem angin. Jawabannya yang sudah tahu? Jawabannya yang gaya Coriolis. Oke. Ini ya. Jadi bumi kita itu kan berputar, berotasi ya. Karena bumi kita berputar, maka terbentuklah suatu efek pembelokan namanya efek Coriolis. Jadi yang dari sini ke sini ya muter. Nanti kini kan gitu kan. Nah, yang dari sini di atas tuh gini. Ya. Gitu ya. Nah, ini terjadi karena benda berputar. Lihat ini di sebelah kiri gambar ini nih. Kamu kalau misalkan bumi kita itu nggak berputar, arah angin tuh akan straight lurus nih. Dari kutub ke tengah. Tapi karena kita bumi berputar, maka kekuasaan Tuhan, makanya terbentuklah sistem angin seperti ini. Ya, ini membuat planet kita seimbang. Ya, bayangin coba, angin gitu ya. Ini sudah desain dari Tuhan seperti ini. Ya. Jadi memang eh, gaya Coriolis ini efek geofisika ya. Sama halnya kalau kamu main tahu di TK kalau di taman bermain ada mainan putar-putaran tuh yang anak kecil suka main muter-muter gitu ya. Tahu kan yang muter-muter? Coba kalau kamu putar terus kamu lempar bola di dalam ke teman kamu pasti belok kan bolanya. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Si apa namanya? Maksud efek Coriolis tuh kayak gitu. Ya. Jadi benda berputar apa aja gitu. Ya, bumi kan juga berputar ya. Jadi apapun gitu. Nah, jadi itu maksud efek Coriolis. Makanya angin sistem angin ini membentuk macam-macam ada ini ya, Hadley, kemudian ada sel Ferrel ya, sel polar nih ya. Jadi kamu cek nanti deh di Google ya, ada banyak. Ada sel Hadley ini dari kalau di tropik ini ya. Sampai sub ini ada sel Ferrel, ada sel kutub. Jadi Indonesia itu kan di tropis, kenapa nggak ada angin-angin tornado? Karena tadi angin-angin yang hurricane yang terbentuk di subtropis itu ketika nyampe khatulistiwa dia akan dibelokkan oleh sistem Coriolis. Makanya nggak terlalu parah kan kalau ada angin typhoon gitu di Indonesia kan karena dibelokkan oleh si efek Coriolis ini. Jadi paling kita dapat ekornya aja dikit palingnya. Nah, yang pernah gede itu paling Filipina. Filipina tuh masuk masih di subtropik gitu kan, atas di lintasan typhoon. Tapi kalau Indonesia itu enggak, sudah masuk di zona doldrum ini ya. ITCZ ya. DKAT itu. Makanya kita itu aman dari tornado gitu kan. Enggak ada, udah dibelokin. Gitu. Jadi salah satu keunggulan kita karena ada di tropis itu adalah apa namanya? Kita jadi daerah tenang gitu ya. Jadinya nggak ada angin tornado gitu. Oke. Oke, lanjut. Nomor 9. Menurut Weber, dalam kaitannya dengan lokasi industri ada beberapa faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Kecuali apa? Teori Weber nih kelas 12, wilayah pewilayahan. Bahan baku, tenaga kerja, pemegang saham, pasar, bahan bakar. Ini teori lokasi industri ya, masih ingat? Coba diingat-ingat lagi. Mana jawabannya? Faktor apa sih yang tidak termasuk teori Weber? Harus cepat ya kalau anak geografi OSN tuh kalau mengerjakan soal memang harus cepat karena dibatasi waktu.
Jadi semakin banyak materi yang ada di kepala kamu, makin cepat kamu nanti menyimpulkan jawaban. Jawabannya yang ini, yang bukan. Pemegang saham. Weber list cost theory ini kan teori lokasi Weber ya. Jadi biaya minimum ya, list cost. Jadi model Weber itu model ekonomi industri. Jadi pokoknya dia itu akan menempatkan suatu industri di daerah yang paling minim biaya ongkosnya, transport ya, tenaga kerja, kemudian aglomerasi ekonomi dia ada di segitiga aglomerasi nggak gitu. Jadi memang tadi indikatornya itu bahan baku ya, kemudian ada apa, tenaga kerja, pasar, dan bahan bakar gitu. Karena untuk efisiensi ini transport, kemudian tenaga kerja, dan ini angkut ya, aglomerasi gitu. Jadi dia ada kan namanya indeks materialnya gitu kan, itunya apanya, rumusnya pakai IM ya, indeks material. Coba nanti ada segitiga Weber munculnya kan. Kalau misalkan dia lebih berat ke bahan baku, akan didekatin dengan bahan baku gitu ya, misalkan ya. Ada, coba lihat, cek lagi di buku ya. Kamu ketik aja segitiga lokasi Weber, itu nanti muncul. Ya, dia itu seperti itu. Jadi bagaimana menempatkan sebuah industri pada lokasi yang paling minim biaya-biayanya, biaya produksinya. Dari mana biaya produksi itu? Dari itu biaya angkut, tenaga kerja, dan tadi ya bahan bakar kan untuk transportasi ya. Dan pasarnya, aglomerasi itu terkait dengan pasar. Ya. Kalau terlalu jauh kan ongkosnya mahal ke pasar gitu misalkan ya. Nomor 10, populasi dunia pada tahun 85 adalah 5 miliar ya sekitaran. Dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 10 M pada waktu sekitar 35 tahun 2020. Nah, masa 35 tahun ini dinamakan apa? Teori transisi demografi, life expectancy, natural increase rate, doubling time, bonus demografi. Oke, ini nyangkutnya sih ke demografi ya. Coba, apakah pernah mendengar atau mungkin pernah baca atau apa ya? Jawabannya yang mana? 35 tahun kan masa ini dari 5M ke 10 miliar, berarti jawabannya adalah yang ini, doubling time kayaknya. Coba kita cek. Nah, dalam studi kependudukan atau demografi terdapat istilah doubling time, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu populasi untuk menggandakan jumlahnya. Ya. Ini sebetulnya ada di model transisi demografi sih ya. Tadi kan 5 miliar pertamanya, terus naik ke 10 miliar. Ini kan kali 2 ya, 2 kali lipat kan. Ini double. Terjadi ini tadi kalau di pertanyaan kan 35 tahun. Berarti masa 35 tahun ini ya doubling time itu ya. Double, 5 kali 2, 10. Nah, ini kan model transisi demografi. Ya, artinya perubahan dari stage kelahiran ya dan kematian tinggi menuju kelahiran kematian rendah. Nah, ini ada beberapa istilahnya, ada natural increase ya, ada natural decrease gitu kan. Coba dicek di Google banyak. Ini terjadi pada negara-negara di Eropa Barat sebetulnya. Jadi awalnya kan mereka zona ini ya, wilayah kegelapan ya, the dark age Europe itu sebelum abad pertengahan. Tapi setelah Renaissance berkembang teknologi kedokteran dan lain-lain. Maka awalnya ini kematian bisa diturunkan ya karena banyak obat, kemudian KB apalah ya. Tapi kelahiran masih tinggi kelahirannya. Kesininya makin bagus gitu ya, si angka kematiannya sudah di bawah levelnya. Nah, yang kelahirannya mulai diturunkan juga ya, sudah mulai ada beberapa kebijakan gitu ya, KB lah, kemudian ada macam-macam gitulah, obat-obatan yang terkait dengan kelahiran dan lain-lain gitu ya. Ini akan naik terus nanti makanya jumlah populasinya, karena makin sehat orangnya gitu. Oke, ini modelnya. Ini terjadi stage 1 itu ya sebelum abad pertengahan ya. Ini abad pertengahan. Ini era setelah Perang Dunia ya, dan ini era post industri sekarang nih di sini. Ya. Itu di stage kelima. Silakan dibaca-baca lagi ya mengenai istilahnya. Tadi ada transisi demografi, life expectancy, ada fekunditas, ada macam-macam, fertilitas. Pokoknya yang berkaitan kalau dengan istilah kependudukan dibaca semua istilahnya, karena seringkali muncul yang tidak terduga gitu. Ya, apa itu natural increase itu ya? Apa itu natural decrease ini ya? Silakan dicek lagi gitu ya. Dibaca sendiri, cari di Google ya. Gitu. Banyak kok. Yang penting
kamu keywordnya, kata kuncinya disesuaikan aja. Terima kasih kalau begitu. Itu untuk pembahasan nomor 6 sampai 10 ya. Nanti dilanjut lagi. Pokoknya ya subscribe aja gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.